Oh, ini make sure semuanya di. Masuk Mike. Gimana cara matiin? Iya loh. Hmm, iya.
Selamat malam, Bu Ayu dan teman-teman. Malam. Malam, Bu. Izin tanya untuk Pak
Itu udah masuk belum ya, Bu? Kita mulai aja nggak apa-apa. Saya sudah hubungi Pak Putra. Oh, baik, kalau begitu. Kasih kesempatan untuk 5 menit ya, Bu, ya. Sementara kami persiapkan dulu teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu. Silakan. Mulai aja silakan. Share screen video iklan kan sudah jadi. Moderator mohon dibantu ya buat iklannya. Oh ya, tunggu bentar, Bu. Tadi nggak ada suaranya ya? Belum ada. Bentar. Saat ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan 2, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ismir Eka Putra, selaku Direktur PT Aglio sebagai narasumber eksternal kita pada hari ini, dan juga narasumber internal kami, Agnes Maria Angelina, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan webinar dengan tema Entrepreneurial
entrepreneurial thinking, mindset wajib bagi calon pengusaha. Perkenalkan, hari ini saya akan memandu jalannya webinar ini. Saya Lydia Kristianti. Sebelum acara ini dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Esa Unggul. Untuk moderator boleh dibantu untuk share screen Indonesia Rayanya. Oke. Tunggu bentar, nggak ada suaranya ya? Untuk selanjutnya, mari kita memanjatkan Hymne Esa Unggul sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap alma mater tercinta. Universitas Esa Unggul
Untuk sesi menyanyikan Indonesia Raya dan Himne Esa Unggul telah selesai. Jadi, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung agar kegiatan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan atau noise. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan nama asli selama kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, link absensi dan sertifikat akan kami bagikan di akhir acara. Mohon untuk mengisi sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara, dan yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsesa Unggul yang telah kita lakukan. Yang ketiga, sambutan dari Ibu dosen dan Ketua Panitia. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber internal kami. Dan yang kelima, pemaparan dan sharing pengalaman oleh narasumber eksternal. Dan yang keenam, sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber. Dan yang ketujuh, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, acara pertama yang akan kita lakukan yaitu sambutan dari Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ismir Eka Putra selaku Direktur PT Aglio dan juga teman-teman dari kelompok pertama yang telah mempersiapkan presentasi pada webinar kewirausahaan dengan tema Entrepreneurial Thinking Mindset Wajib untuk Calon Pengusaha. Tema yang sangat menarik nanti akan disampaikan oleh Pak Ismir Eka Putra dalam pengalaman yang cukup banyak mengenai bagaimana kunci sukses wajib calon pengusaha. Dan sekali lagi selamat melaksanakan presentasi webinar pada malam hari ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf pada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas sambutan dan ucapan yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, untuk kata sambutan dari Nadia Angelina selaku Ketua Pelaksana acara webinar pada hari ini. Kepada Nadia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Yang kami hormati Bapak Ismir Eka Putra selaku Direktur PT Aglio. Yang saya banggakan narasumber internal dari kelompok 1, Agnes Maria Angelina, serta teman-teman dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti webinar dengan tema Entrepreneurial Thinking, Mindset Wajib bagi Calon Pengusaha. Sebagai Ketua Pelaksana, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ayu atas bimbingan dan dukungannya, dan kepada Bapak Ismir Eka Putra selaku narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam mempersiapkan kegiatan ini.
Webinar ini kami selenggarakan dengan harapan dapat menambah wawasan sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua untuk membangun pola pikir wirausaha yang kreatif, adaptif, dan berani menghadapi tantangan di era digital. Semoga melalui kegiatan ini kita tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga terinspirasi untuk memulai melangkah dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Kak Nadia. Selanjutnya, mari kita mulai ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai konsep dan pentingnya entrepreneurial thinking yang akan disampaikan oleh narasumber internal dari kelompok kami. Kepada Saudari Agnes Maria Angelina, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang entrepreneurial thinking, mindset wajib bagi calon pengusaha. Topik ini penting karena sebelum membangun usaha, hal pertama yang harus dibangun adalah pola pikirnya terlebih dahulu. Mohon maaf, Kak Agnes, Ya, suaranya kurang kenceng, Kak. Bisa tolong diperbesar mungkin mic-nya dari headset-nya gitu. Diperbaiki dulu, karena suaranya kecil sekali. Terima kasih. sekarang udah jelas belum ya? Masih agak kecil, Nes. Boleh dibesarin dikit lagi, Mbak? Halo, sekarang udah mendingan belum ya suaranya? Sudah. Oke. Hmm, Untuk PPT-nya bisa dibantu di-share. Kepada moderator, mohon dibantu untuk di-share ya. Boleh next slide, karena tadi udah perkenalan. Baik,
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari nama-nama berikut. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai entrepreneurial thinking sebagai mindset penting dalam kewirausahaan. Slide selanjutnya. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami pentingnya entrepreneurial thinking sebagai fondasi utama dalam membangun usaha. Selain itu, kita juga akan mengenal bagaimana cara melihat peluang serta menghadapi risiko dan tantangan bisnis sejak dini. Slide selanjutnya. Entrepreneurial thinking merupakan pola pikir kewirausahaan yang berorientasi pada kemampuan individu dalam melihat dan menciptakan peluang melalui inovasi serta pengambilan keputusan yang berani namun tetap terukur. Dalam konteks modern, pola pikir ini bukan hanya tentang membuka usaha, tetapi juga tentang menciptakan nilai, mengelola sumber daya, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan bisnis. Slide selanjutnya. Yaitu landasan teori dari Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, entrepreneurship merupakan inovasi yang mendorong perubahan ekonomi. Wirausahaan menciptakan kombinasi baru yang mengubah pasar dan cara produksi melalui proses yang disebut creative destruction, yaitu inovasi baru menggantikan cara lama. Artinya, entrepreneur berperan sebagai agen perubahan dalam ekonomi. Slide selanjutnya. Yaitu ada teori dari Peter Drucker. Peter Drucker menekankan bahwa kewirausahaan adalah respon terhadap perubahan. Entrepreneurial thinking dapat dipelajari dan menjadi suatu disiplin melalui pengamatan terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Jadi, perubahan bukan ancaman, tetapi peluang yang harus dimanfaatkan. Slide selanjutnya. Saras Sarasvati memperkenalkan konsep effectuation, yaitu memulai dari sumber daya yang sudah dimiliki. Entrepreneur tidak selalu merencanakan masa depan secara pasti, tetapi membangun masa depan melalui tindakan nyata dan proses yang dinamis. Artinya, kita bisa mulai dari apa yang ada sekarang. Slide selanjutnya. Berdasarkan ketiga tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa entrepreneurial thinking adalah pola pikir inovatif dan adaptif yang berfokus pada penciptaan nilai melalui peluang, perubahan, serta pengelolaan risiko dalam situasi yang tidak pasti. Slide selanjutnya. Mengapa ini penting? Lingkungan bisnis saat ini sangat dinamis karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Entrepreneurial thinking membantu seseorang menjadi lebih adaptif, mampu melihat peluang dalam ketidakpastian, serta meningkatkan daya saing usaha karena pelaku usaha menjadi lebih proaktif dan kreatif. Slide selanjutnya. Pada slide ini, ditunjukkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, sehingga pola pikir kewirausahaan sangat penting untuk
pertumbuhan ekonomi. Slide selanjutnya. Karakteristik entrepreneurial thinking meliputi berpikir berorientasi pada peluang, kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko terukur, proaktif dalam bertindak, fleksibel terhadap perubahan, dan yang terakhir memiliki visi jangka panjang. Karakteristik ini yang membedakan seseorang entrepreneur dengan orang pada umumnya. Selanjutnya, yaitu proses entrepreneurial thinking terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, identifikasi peluang, pengembangan ide, evaluasi dan perencanaan, dan implementasi dan pembelajaran. Proses ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya ide, tetapi tindakan dan pembelajaran berkelanjutan. Beberapa hambatan dalam entrepreneurial thinking antara lain keterbatasan mindset inovatif, ketakutan dalam resiko dan kegagalan, kurangnya akses terhadap sumber daya seperti modal dan jaringan. Hambatan ini sering menjadi alasan seseorang tidak berani memulai usaha. Selanjutnya, slide selanjutnya, reality check. Tadi hambatan udah. Wait. Bisa dibantu slide selanjutnya. Dalam praktiknya, tidak semua ide bisnis berjalan sesuai rencana karena selalu ada risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan validasi ide, evaluasi berkelanjutan, serta beradaptasi terhadap perubahan pasar. Keberhasilan bukan hanya ide bagus, tetapi kemampuan belajar dan memperbaiki strategi. Slide selanjutnya. Langkah memulai mindset entrepreneur antara lain memulai dari hobi atau keahlian, memanfaatkan teknologi digital, konsisten dan terus meningkatkan ilmu, serta mengikuti perkembangan tren. Langkah kecil bisa menjadi awal membangun pola pikir wirausaha. Slide selanjutnya. Di era digital, entrepreneurial thinking berkaitan dengan melihat teknologi sebagai peluang, kemampuan membaca kebutuhan pasar, keberanian memulai dengan sumber daya terbatas, dan kemampuan belajar serta beradaptasi. Teknologi membuka peluang besar bagi bisnis saat ini. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya, entrepreneurial thinking bukan sekedar memiliki ide, tetapi kemampuan menciptakan inovasi, melihat peluang, dan berani mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Dalam konteks Indonesia yang didominasi UMKM, pola pikir ini menjadi kunci agar usaha dapat bertahan dan berkembang. Slide selanjutnya. Sebagai penutup, terdapat kutipan, entrepreneurship is not about having ideas, it is about turning ideas into value and impact. Artinya,
kewirausahaan bukan hanya ide, tetapi bagaimana ide tersebut menjadi sesuatu yang bernilai dan berdampak. Slide selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Agnes. Dan selanjutnya kita akan memahami konsep dan teori entrepreneurial thinking yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Ismir Eka Putra selaku Direktur PT Aglio. Kepada Bapak Ismir Eka Putra, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dulu buat Bu Ayu yang sudah mengundang saya untuk sedikit sharing. Ini ceritanya sesi sharing ya. Nggak berani mengajarkan dan nggak berani mm, eh, terlalu menggurui gitu. Saya cuman sharing dan semoga jadi satu inspirasi atau masukan aja terhadap topik yang kita bicarakan malam ini. Baik, saya udah berusaha atau jadi pengusaha tuh semenjak tahun 2004. 2004 itu punya perusahaan sendiri, namun sebelumnya udah mulai usaha-usaha kecil-kecilan, mulai dari dagang fotokopian materi kuliah sampai bikin buku LKS waktu kuliah ya. Jadi memang semenjak awal tuh udah punya ketertarikan terhadap usaha dan berani untuk mencoba ide-ide yang saat itu rasanya remeh gitu. Jadi disclaimer dulu di depan, eh, teman-teman mahasiswa-mahasiswi SA Unggul yang memang punya pemikiran untuk mencoba entrepreneurship atau ada ketertarikan untuk punya usaha, intinya adalah ilmu ini nggak buat semua orang. Ya, entrepreneurship itu emang nggak buat semua orang. Jadi kalau memang tidak ada passionnya ke sana, ya harus dilatih. Jadi apapun yang kita kerjakan itu memang harus di, diulang-ulangi. Entrepreneurship juga sama. Berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu entrepreneurship yang saya pelajari selama bertahun-tahun, semua skill itu harus melalui repetitif, proses repetitif. Jadi kalau otot, kalau kita latih berkali-kali, yang tadinya ototnya kecil bisa jadi lebih besar, yang tadinya lemah bisa jadi lebih kuat. Entrepreneurship juga sama. Yang tadinya intuisi dalam mencari peluangnya mungkin hanya ikut-ikutan, tapi kalau terus dilatih akan jadi lebih tajam, lebih intuitif, bisa membedakan mana yang kira-kira berhasil, mana yang enggak. Semuanya melalui repetitif. Dan hanya orang-orang yang punya tekad, punya keinginan dan motivasi yang besar yang biasanya sanggup tuh melalui repetisi itu. Jadi tadi aku dengar presentasi yang barusan, secara teori semuanya benar. Secara teori apa yang disampaikan itu udah cukup lah mewakili dunia entrepreneurship dan bagaimana entrepreneurship thinking. Tapi kenyataannya di lapangan, ketika mencoba suatu usaha, baru rugi sekali, rugi dua kali, gagal sekali, gagal dua kali, biasanya udah kapok, nggak berani. Terus akhirnya berhenti jadi pengusaha. Padahal kalau kita bilang bekerja juga sama. Bekerja sulit, berhenti, pindah pekerjaan.
sulit berhenti pindah pekerjaan. Eh, Kalau semua kesulitan kita berhenti, ya nggak ada yang berhasil. Entrepreneurship juga sama ya. Makanya banyak mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswi mendengar dari para motivator, ya, dari pengusaha-pengusaha inspiratif. Intinya adalah apa? Mental, kegigihan. Jadi mau dibungkus dengan cara apapun, kata-kata gigih dan mental itu ya nggak bisa di sugar coating, nggak bisa dipermudah-permudah, nggak. Semuanya akhir lari kepada latihan. Dan ilmu-ilmu yang tadi dibaca, kata Peter Drucker, kata Santi Avalsanti, kata tokoh-tokoh entrepreneur yang lain, adalah eh, mengintisarikan semua perjalanan dari payah pengusaha-pengusaha menjadi suatu teori yang gampang untuk dipelajari. Tapi kalau dijalani semuanya eh, harus bermuara kepada memang punya keinginan yang kuat, berani untuk mengambil resiko dan terus mencoba, ya. Ya, banyak memang tokoh-tokoh pengusaha yang terlihat mudah, terlihat gampang, ada yang mudahnya cepat kaya, ada yang berhasilnya dalam waktu cepat, tapi berapa persen jumlahnya pengusaha yang seperti itu? Bahkan jumlah pengusaha di Indonesia aja sekarang diklaim baru 2, sekian persen. Sementara di Singapura udah sampai angka 5% dari jumlah penduduk. Jadi di kita pun mindset untuk menjadi pengusaha itu belum banyak. Masih ditunggu pengusaha-pengusaha berikutnya. Semoga teman-teman yang di sini jadi pengusaha. Nah, pesan saya sebagai orang yang udah punya pengalaman dan jatuh bangun di usaha, akhirnya adalah seberapa cinta kita terhadap pilihan kita. Kalau kita cinta terhadap pekerjaan sebagai profesional misalnya, sebagai lawyer, sebagai dokter, sebagai pilot, ya apapun kesulitannya harus kita hadapi. Sama, pengusaha juga sama. Cuman bedanya, pengusaha itu yang dipupuk adalah mentalnya. Yang dipupuk mental. Mau bisnis apapun, metode bisnisnya mirip. Jadi mungkin sebagai contoh, saya bisnis pertambangan pernah, bisnis perkebunan pernah, kontraktor pernah, ekspor impor pernah, retail pernah. Jadi apapun bisnisnya, sebenarnya hukum ekonomi nggak akan jauh-jauh beda. Persamaannya ada di seberapa besar keinginan kita untuk berhasil di bisnis tersebut. Akhirnya apa? Ketika kita ingin berhasil, hukum ekonominya jalan sama aja di hampir semua bisnis. Tip and tricksnya akan kita pelajari. Disitulah kemampuan kita dalam mengambil keputusan, dalam mencari resource, menghadapi masalah, menjadi problem solver, diuji. Dan semua itu harus punya mental yang kuat. Ya, ada yang bilang, Pak, paling sulit usaha itu adalah pertama peluang. Ada yang bilang yang sulit itu adalah modal. Ada yang bilang yang sulit itu mencari pasar. Ada yang bilang yang sulit itu inovasinya. Ya, tidak ada usaha yang mudah. Ya, tidak ada usaha mudah. Tapi kalau Anda memang punya passion, punya keinginan yang kuat, eh, semuanya akan bisa teratasi. Modal, kalau memang punya keinginan yang kuat, akhirnya jadi kreatif. Entah minjem, entah ngutang, entah jual ide, cari investor, dan segala macam. Sekarang malah enak, banyak banget kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. eh, Fasilitasnya macam-macam. Terus ide, internet banyak banget ide. Banyak pengusaha sukses yang mau berbagi tip and tricks, wah macam-macam deh. Selama ingin nyari aja bisa. Tapi adakah mental ketika menghadapi masalah A, masalah B,
Tapi masalah C itu sanggup gitu. Nah, akhirnya kembali ke masing-masing. Ya, jadi teorinya macam-macam. Anda bisa baca tip and tricksnya juga Anda bisa baca, bisa bertanya, bisa diskusi, bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tapi semua tetap harus dijalani. Ya, mencari peluang. Saya tuh punya bisnis macam-macam karena peluang tuh sebenarnya banyak. Bahkan jangan terjebak kepada eh, pendapat orang bahwa bisnis itu harus inovatif. Enggak juga. Itu tergantung timing, tergantung lokasi, tergantung pendekatan, tergantung macam-macam. Meskipun di satu jalan udah banyak warung Padang, tapi ketika Anda pengen bikin warung Padang yang sama dengan pendekatan yang berbeda, bisa aja Anda lebih berhasil. Atau di dalam satu, lihat di Tanah Abang, satu blok itu pakaian wanita semua. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi mm, inovasi memang penting. Sesuatu yang berbeda emang penting. Tapi konvensional juga sebenarnya nggak ada masalah selama analisa guts feelingnya dan Anda bisa memberikan pendekatan yang berbeda, bisa saja berhasil. Tapi yang tidak dimiliki semua pengusaha adalah mental. Jadi aku mengencourage nih teman-teman di mahasiswa, eh, tidak ada yang tidak bisa dipelajari ya. Semua bisa dipelajari. Tapi kemauan dan kekuatan mental dalam menghadapi masalah-masalah itu jadi pembeda antara yang berhasil sama yang enggak. Jadi ketika Anda pernah gagal sekali, jangan nyerah. Dua kali, jangan nyerah. Apa masalahnya dipelajari, dievaluasi, dicoba lagi. Itu sebenarnya yang membedakan antara pengusaha yang berhasil dan pengusaha yang enggak. Jadi kalau kita pers nih semua presentasi yang tadi mengenai entrepreneurship thinking, itu akhirnya adalah bagaimana berani menghadapi tantangan. Jadi apapun idenya, apapun peluangnya, apapun kesempatannya, selama punya kekuatan hati untuk menjalani, semua bisa diatasi. Itu menurut pengalaman saya dari hampir 30 tahun ya, 30 tahun berusaha. Jadi ini ya, balik lagi kepada tidak semua orang harus jadi pengusaha atau bisa jadi pengusaha, tapi ketika Anda pengen jadi pengusaha, itu insya Allah kalau punya mental yang keinginan yang kuat pasti bisa. Tidak, ini tidak bisa dipelajari. Mungkin kita bisa lebih jauh diskusi nanti kalau ada pertanyaan atau memang ada punya keinginan untuk jadi pengusaha, saya open untuk berdiskusi. Kira-kira begitu dari saya. Eh, Monggo nanti moderator bisa buka pertanyaan, kita diskusi biar lebih hidup. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Putra. Sekarang mau bertanya bisa angkat tangan atau bisa lewat chat, dipersilahkan.
Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, ada deh. Itu dari Denny Setiawan. Ada yang bertanya nih. Izin bertanya, dari siapa nih? Dari Denis Setiawan. Izin bertanya, Pak Putra. Biasanya kita dengar cerita berhasilnya dari berusaha. Bisakah kita ceritakan kepada kami tentang kegagalan dan bagaimana mengelolanya? Oke, ini langsung saya jawab aja apa gimana moderator? Mau arahan? Ya Pak, langsung jawab aja. Oke, baik. Terima kasih. Ini memang kita tuh lebih senang melihat yang berhasil-berhasilnya aja ya. Banyak contoh, jangankan cerita soal pengusaha berhasil, atlet aja. Kita dengan gampang ngejudge atlet itu ketika berhasil baru dilihat wah enak ya jadi atlet gitu ya. Padahal nggak ngelihat susahnya, perjuangannya, sama pengusaha juga. Yang kita lihat mungkin pengusaha ada yang berhasil enak, padahal nggak kelihatan gagalnya. Saya aja dari saya punya perusahaan tuh hampir 9 ya, 9. Tapi pernah gagal dan bangkrut itu berkali-kali. Gagal, bangkrut, punya hutang, ya pokoknya mm, mengalami yang nggak enaknya juga berkali-kali. Jadi kalau ditanya mengenai kegagalan, selama kita tidak melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang mematikan kita, maka jangan pernah takut. Pasti ada jalan keluarnya. Selalu berpikir gitu, pasti ada jalan keluarnya. Selama resikonya ditimbang ya dengan seimbang. Misalnya antara resiko dengan keuntungannya harus diperhitungkan. Ada perhitungan matang dan nggak gambling. Kalaupun kita berhutang misalnya harus diperhitungkan pengembalian hutangnya bagaimana. Kalau kita pinjam kepada orang tua atau saudara, keluarga, harus diperhitungkan juga bagaimana cara mengantisipasinya. Tapi tidak ada kata yang tidak ada solusinya. Semua ada. Jadi jangan pernah takut gagal. Gagal itu biasa. Kalau kata klasik dan ininya kan kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Yang benar-benar gagal adalah orang yang berhenti untuk mencoba. Terus tanya gimana cara mengelolanya? Ya harus balik lagi. Mengelola kegagalan itu harus selalu punya harapan bahwa berikutnya akan lebih baik dan pasti berhasil. Jadi sama kayak kita naik sepeda nih. Pertama kali jatuh, kalau kita berhenti ya nggak akan bisa naik sepeda. 2 kali jatuh, alhamdulillah ketiga kalinya nggak jatuh, terus bisa naik sepeda. Sama kayak berenang. Berenang pertama kali nggak bisa nih, kelelep, selalu nelen eh, atau Bentar aja kali. ya Mohon saya lanjutin ya. maaf untuk Risa bisa tutup mic-nya dulu. Ya, sama nih. Saya mengambil analogi yang mirip dengan pengusaha. Jadi apapun yang kita lakukan yang secara repetitif, ya itu selalu ada resiko. Nge-gym pun gitu. Kalau kita pertama kali nge-gym ngangkat ngangkat beban yang berat, itu besok kan sakit-sakit lah, pegel lah, ada yang sampai demam. Nah, entrepreneur juga sama. Jadi dalam mengelola kegagalan, yang pertama adalah apa? Siap bahwa apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Dan itu selalu ada konsekuensi berhasil atau nggak berhasil. Tapi kalaupun belum berhasil, harus siap untuk terus jalan, nggak berhenti. Entah cara pengelolaan yang salah, atau timingnya yang salah, atau memang eh, produknya yang kurang menarik, semua bisa dievaluasi. Tapi jangan pernah berhenti.
Jadi kalau teman-teman ini pengen mencoba jadi pengusaha, harus siapkan mental dan mindset ketika sudah memulai, jangan berhenti di tengah jalan. Harus sampai berhasil. Gitu ya. Ini dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Izin Pak, saya juga ingin mau menambahkan penjelasan dari Pak Putra untuk pertanyaannya Pak Denis Setiawan. Em, jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya juga punya usaha basreng makanan ya, kegagalan itu menurut saya itu pasti ada. Jadi pernah ada momen penjualannya sepi, padahal sudah produksinya tuh cukup banyak gitu pembuatannya. Ya, kalau misalkan perasaan pasti ada rasa kecewanya gitu ya. Tapi saya juga sadar gitu. Mungkin bukan produknya yang salah, tapi strategi pemasaran yang saya lakukan itu perlu diperbaiki gitu. Akhirnya saya mengevaluasi lagi, mulai dari rasanya, saya mulai variatif gitu. Yang tadinya cuma ada dua rasa, akhirnya rasanya lebih kaya gitu ya, bisa empat atau lima gitu kan. Terus juga level pedasnya, mungkin kan banyak orang-orang yang nggak terlalu suka pedas, jadi saya juga mulai kombinasi lah, ada level-level satu, level 2 gitu kan. Sampai cara promosi di media sosial gitu. Dari situ pelan-pelan akhirnya ada perubahan gitu sampai saat ini. Jadi buat saya kegagalan itu tuh pasti ada dan saya ngerasa itu bukanlah akhir gitu. Kalau kita terus terus ingin mengevaluasi, terus ingin memperbaiki gitu, terus belajar gitu dari kesalahan-kesalahan yang atau kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi gitu. Yang penting bukan tidak pernah gagal, tapi mau evaluasi, adaptif dan tetap bertahan di situasi tersebut, konsisten gitu. Tidak ketika ketika merasa gagal tidak langsung stop gitu. Terus aja belajar sampai memang akhirnya kita mulai merasa bahwa ini sudah berjalan gitu. Sekian dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu pertanyaan dari Pak Denny Setiawan. Terima kasih. Saya serahkan langsung pada moderator. Izin bertanya, Ya, silakan. saya Angelina. Saya ingin bertanya, saat ini current situation eh, ada perang dunia, bukan perang dunia, perang antara Iran dan Amerika, Israel. Kemudian eh, berdampak pada gejolak harga minyak dunia dan lain-lain. Kemudian bahan baku, entah itu juga inflasi, dolar juga, rupiah naik, melemah gitu. Eh, seperti seperti hal-hal seperti ini, apakah yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi supaya eh, usaha tetap berjalan dengan harga yang fluktuatif, ada inflasi, deflasi, itu seperti itu. Apa yang kira-kira dilakukan untuk supaya fleksibel, tetap survive terhadap situasi dagang atau usaha yang seperti ini. Terima kasih Pak Putra. Pak Ajelnya, saya juga terima kasih Mbak Dia atas sarannya. Thank you. Kita saling sharing aja ya. Karena setiap pengalaman orang kan bisa berbeda-beda. Tad- Langsung ke pertanyaannya Mbak Angelina. Kalau kita bicara soal kondisi makro, eh, perubahan dalam global kan sebutnya ekonomi makro ya. Nah, kalau di makro, mungkin yang terkena dampaknya lebih banyak adalah perusahaan-perusahaan atau yang skalanya lebih besar, lebih terasa. Lebih terasa dalam hal ini seperti perusahaan-perusahaan saya juga pasti ngerasakan dampaknya. Tapi alhamdulillah kita tuh orang Indonesia termasuk yang resilient. Eh, Artinya secara sumber daya kita tidak banyak tergantung dari dari negara luar. Secara pasar kita
termasuk yang penduduknya paling besar. Pangsa pasar kita besar banget. Keberagaman kita besar. Terus mau jual apa aja sebenarnya laku sebenarnya ya kalau kita jeli. Mau usaha apa aja sebenarnya ada pasarnya. Jadi aku tidak ingin kita melihat segala sesuatunya dari konteks yang serem, eh, pesimis. Enggak kok. Kita tuh alhamdulillah kata Indonesia kan kaya raya. Tanam eh, tanam batang aja jadi subur, kolam-kolam susu dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita optimis, nggak perlu takut sih. Mengenai perang Israel Amerika melawan Iran, memang ada dampaknya. Tapi kita dari dulu juga begitu. Kalau nggak perang itu ada perang yang lain. Kalau nggak ada masalah sesuatu ada masalah COVID. Ada ini deh itu selalu pasti ada. Makanya zaman sekarang itu disebut zaman VUCA. Artinya terlalu banyak uncertainty, terlalu banyak perubahan, terlalu banyak ketidakpastian. Nah, yang bisa kita pastikan adalah satu, bahwa kita cepat adaptif. Dan alhamdulillah teman-teman nih di generasi sekarang dan beberapa generasi terakhir ini saya lihat baik milenial, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya itu sangat adaptif karena pilihannya banyak, sumber informasinya melimpah, em, inspirasi yang bisa didapat dari mana-mana. Jadi perubahannya bisa cepat diantisipasi. Yang sulit itu kan adalah generasi seperti saya. Tapi saya pun sudah mulai bisa berubah, manajemen juga sudah bisa disesuaikan, bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan cepat. Jadi kalau saya bicara ekonomi makro terlalu jauh, pasti bosen, nggak akan nyangkut juga mungkin. Tapi kalau kita turun ke ekonomi mikro, nggak perlu khawatir, karena Indonesia itu pasarnya sangat luas, sangat besar. Ancaman kiri kanan kita udah biasa, gempuran Cina kita udah bisa lah hadapi, gempuran produk-produk ilegal kita bisa hadapin, eh, produk-produk palsu juga banyak. Jadi kita tuh sebenarnya ya nggak perlu banyak khawatir selama kita gigih, selama kita bisa berani terus mencoba. Dan justru yang paling sulit itu adalah mempertahankan niat tuh, kalau menurut saya ya. Kalau Anda pernah pengen punya bisnis A, untuk berpindah jadi bisnis B atau C masih mungkin. Tapi yang banyak tuh ketika sudah berani turun ke bisnis, terus berhenti, akhirnya menyerah. Nah, itu yang lebih banyak tuh justru di situ. Jadi kalau menurut saya konsentrasi aja, lebih ke diri sendiri, buka jejaringnya, wawasannya, apa yang harus kita lakukan terhadap perubahan-perubahan ini, selalu ada solusi kok, selalu ada solusi. Demikian Mbak dari saya. Kalau nggak setuju boleh dibantah atau kita bisa diskusi lebih jauh. Monggo. Terima kasih Pak Putra, sangat inspiratif. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Namun karena Bapak selalu selalu selaku narasumber Putra harus meninggalkan Pak, maka pertanyaan berikutnya akan terjawab oleh narasumber dari kelompok satu. Silakan dari kelompok satu untuk menanggapi dan melengkapi dari sisi teori maupun analisisnya. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Untuk maksimal sudah 2 pertanyaan ya. Kita menyediakan 3 pertanyaan saja. Jadi untuk ada yang bertanya, silahkan.
Cukup ya, moderator. Foto bersama. Saya izin pamit duluan ya. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan. Terima kasih banyak Pak Putra. Mohon izin Pak, mungkin di sesi akhir foto dulu Pak. Ya, Oh, boleh, terima boleh. kasih. Silakan moderator MC. Ya, silakan untuk sesi buat fotonya. Ya, teman-teman, mohon on cam-nya. Oke, sudah selesai? Sudah operator fotonya? Untuk Kak Yonan, apakah sudah difoto Kak? Mohon dibantu ya untuk dihitung jika belum difoto. Sama MC aja atau moderator yang bantu foto ya? Sudah? Mohon maaf ya Pak Putra. Sudah, Bu. Ya. Udah ya, udah difoto ya. Sudah selesai fotonya ya. Oke, Ya, Bu. tolong musinya Saya kasih pamit, Bu. aba-aba 123 123 ya. Oke. Silakan Pak Putra kalau ada agenda lagi. Makasih banyak Pak Putra. Sehat sukses selalu sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Izinkan saya untuk menutup acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu dan juga Bapak Putra dan juga seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal untuk mindset kita ke depannya. Terima kasih.